Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel Fernando Menantu Kaya Raya. Sambungan dari bab sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 24. Sayang, sekarang kamu pilih dulu baju yang kamu inginkan, aku akan keluar jalan-jalan sebentar. Fernando mengambil sebuah topi baseball di lemari pajangan dan memakainya sambil tersenyum. Fernando tidak terlalu tertarik pada pakaian, dia merasa Sarah akan sibuk memilih pakaian, lebih baik dia keluar untuk jalan-jalan. Baiklah. Sarah mengangguk. Perhatiannya langsung tertuju pada pakaian. Keluar dari toko pakaian wanita, Fernando berjalan-jalan di sekitar mall. Hari ini adalah akhir pekan, pusat perbelanjaan berisik dan ramai, banyak orang berlalu lalang, suasananya sangat hidup. Kelas gitar dibuka, kami sedang mengadakan penerimaan murid baru dan guru. Seorang gadis terlihat membagikan brosur di mall. Fernando menoleh, dia melihat ada lembaga pelatihan gitar di belakang gadis itu. Ketika masih kecil, Fernando pernah diajarkan bermain gitar oleh orang tuanya, sejak saat itu minatnya tumbuh dan dia pun terjun ke dalam bidang ini. Pak, Anda ke sini untuk belajar gitar atau yang lain? Tanya resepsionis sambil tersenyum. Saya datang untuk melamar, apakah saya bisa menjadi guru? Kata Fernando dengan santai. Melamar? Kalau begitu coba Anda mainkan satu lagu, saya ingin melihat bagaimana kemampuan Anda. Baik. Fernando mengangguk, dia mengambil gitar dan kemudian mencari tempat duduk. Setelah duduk, Fernando pun menyilangkan kaki, menunduk dan mulai memainkan gitar, musik merdu langsung bergema. Ini adalah Marriage de Amor karya Richard Clayderman. Seseorang mengenali melodi yang dimainkan oleh Fernando. Melodinya indah, terkadang romantis, terkadang sedih, dan terdengar sangat merdu. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Semua orang mendengarkan dengan sepenuh hati, mereka benar-benar terlena oleh alunan gitar tersebut. Marriage de Amor, latar belakang lagu itu adalah cerita romantis dari negeri dongeng. Lagu ini membuat semua orang seolah-olah dapat melihat api unggun yang menyala, kastil di saat senja, dan bintang jatuh di langit. Sangat enak didengar, sangat romantis. Tampak beberapa gadis yang hampir menangis mendengarkan melodi ini. Melodi tersebut tiba-tiba berhenti. Semua orang masih terlena, beberapa menit berlalu sampai akhirnya mereka menyadari bahwa pertunjukan selesai. Wah, ini pertama kalinya aku bertemu dengan pria tampan yang begitu pandai bermain gitar. Ya, tapi di mana pria itu? Semua orang mencari Fernando, mereka menyadari bahwa Fernando telah menghilang. Ah, ternyata dia sudah pergi, pria tampanku. Apakah yang tadi sudah kamu rekam? Tentu saja aku rekam. Seorang gadis memainkan video di ponselnya. Di dalam video tersebut terlihat Fernando yang menundukkan kepala sambil bermain gitar. Tapi, pria tampan itu memakai topi, mukanya tidak terlihat, gadis tersebut merasa sedikit kecewa. Tunggu, sepertinya aku pernah melihat pria tampan ini, kata seorang gadis. Aku ingat, dia sepertinya pria Rolls Royce. Tidak mungkin. Coba kulihat. Saat itu juga, seorang gadis membuka video pendek pria Rolls Royce, dan membandingkannya dengan video Fernando bermain gitar, punggung mereka persis sama. Gila, pria Rolls Royce datang ke kelas gitar untuk bermain gitar. Semua orang tercengang. Wah, aku tidak menyangka dia bukan hanya kaya raya, tapi juga pintar bermain gitar. Tidak bisa, aku harus mengunggahnya di internet. Setelah keluar dari akademi gitar, Fernando pun kembali ke toko pakaian. Sarah sudah hampir selesai memilih pakaiannya. Mereka memberikan alamat pengiriman kepada toko dan kemudian mereka semuanya meninggalkan toko pakaian wanita tersebut. Setelah jalan-jalan sebentar, mereka pun bersiap-siap untuk berpisah. Komariah, aku akan mengantarmu pulang. Fahmi berbicara, sebuah Lamborghini beratap terbuka terparkir di pinggir jalan. Baiklah. Komariah mengangguk dan duduk di kursi penumpang. Dulu, Komariah tidak mungkin bersedia menaiki mobil Fahmi. Tapi sekarang PT Langit mengalami krisis keuangan,
dan Fahmi adalah orang yang dapat membantunya, Komaria harus membangun hubungan yang baik dengannya. Fahmi menyalakan mobil dan menjulurkan kepalanya untuk melihat ke arah Fernando. Fernando, mobil sport ini hanya bisa dinaiki 2 orang, kalian berdua pulang naik taksi saja, ya. Bukan apa-apa, tapi uang 720 juta itu, walaupun tidak cukup untuk membeli rumah, tapi setidaknya bisa untuk membeli mobil. Otakmu itu pasti bermasalah, apa bedanya kamu dengan orang kaya baru? Aku rasa, sekarang semua uangmu telah kamu habiskan. Mobil pun tidak akan sanggup kamu beli. Kalau begitu, selamat tinggal. Begitu Fahmi menginjak pedal gas, mobil itu pun melaju keluar. Baru juga punya mobil, sudah sombong begitu. Sarah mendengus pelan. Tidak apa-apa, kita akan punya mobil. Fernando tersenyum, mereka akhirnya pulang naik taksi. Setelah pulang ke rumah, Fernando berpikir untuk membeli mobil. Dia ingat ada dealer Mercedes-Benz di dekat rumahnya, sekitar 20 menit, Fernando pun pergi ke sana dengan menaiki sepeda bekasnya. Di dealer Mercedes-Benz beberapa salesman terlihat sedang mengobrol. Lihat, ada yang datang. Salah satu dari mereka melihat ada orang yang datang, matanya memperhatikan sejenak, kemudian dia terbelalak lebar sambil menggosok matanya tidak percaya. Datang ke dealer Mercedes-Benz dengan sepeda. Dia melihat seorang pemuda sedang mengayuh sepeda, pemuda tersebut pelan-pelan mendekat. Haha, mungkin hanya orang lewat, aku sudah menjadi salesman selama bertahun-tahun, belum pernah ada orang yang mengayuh sepeda datang ke dealer Mercedes-Benz, salah satu salesman berkata, dia kemudian menutup mulutnya. Dia melihat pemuda itu menyandarkan sepedanya ke pintu lalu berjalan masuk. Pegangan sepedanya sepertinya berkarat, sepeda itu sudah sangat tua. Seorang salesman berkata dengan nada menghina. Wahid, kamu adalah anak baru, ini adalah kesempatanmu untuk berlatih, pergi dan layani dia. Kata seseorang yang kelihatannya adalah supervisor. Meskipun dia pasti ke sini bukan untuk membeli mobil, tapi untuk menghindari masalah yang mungkin terjadi, kita tetap harus melayaninya dengan baik. Baiklah. Wahid mengangguk dengan enggan, dia pun pergi menyambut Fernando. Haha, pekerjaan yang sia-sia semacam ini memang seharusnya dilakukan oleh anak baru. Mau bagaimana lagi, aku hanya berharap orang yang datang ke toko kita dengan sepeda ini tidak membuat masalah. Salesman yang lain masih sibuk bergunjing. Selamat datang di Mercedes-Benz. Ketika dia sampai di hadapan Fernando, Wahid menyunggingkan senyum terpaksa. Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membeli mobil, jawab Fernando. Membeli mobil? Wahid tertegun sejenak dan kemudian berkata. Kalau boleh tahu, model mana yang Anda suka? Kami memiliki C-Class, E-Class, dan G-Class, jumlahnya tidak banyak. Apabila Anda mempunyai permintaan khusus, kami perlu meminta cabang lain untuk mengantarkannya ke sini. Wahid takut Fernando tidak tahu model-model mobil Mercedes-Benz, jadi dia menyebutkan semua modelnya. Fernando menyentuh dagunya. Model E-Class saja, saya ingin langsung membawa mobilnya sekarang. Jika Anda ingin langsung membawa mobilnya, Anda harus melakukan pembayaran penuh, kami akan membantu Anda mengajukan plat nomor sementara, dan asuransi akan berlaku mulai jam 12 malam. Wahid tertegun lagi, Pak. Saya tunjukkan mobilnya dulu. Baik. Fernando mengikuti salesman pergi ke showroom. Ini adalah Mercedes-Benz E350L keluaran terbaru tahun ini, dengan harga 1,2 miliar, ditambah asuransi lalu lintas, tanggung jawab hukum pihak ketiga dan lain-lain, total harganya adalah 1,3 miliar. Wahid berdiri di samping sembari memperkenalkan Mercedes-Benz hitam yang penuh kemewahan. Wahid langsung membahas masalah harga dan bukan konfigurasi mobil, hal tersebut ditujukan agar Fernando langsung mundur dan tidak membuang-buang waktu Wahid. Fernando melihat mobil Mercedes-Benz E350L tersebut, dia lumayan menyukainya, terlihat lebih keren dibandingkan dengan BMW seri 5 milik Hadi. Jelaskan tentang konfigurasinya, kata Fernando. Jelaskan tentang konfigurasinya. Wahid terbelalak. Dia menggelengkan kepalanya dengan pasrah sambil berkata, Mercedes-Benz E350L ini dilengkapi dengan transmisi otomatis 9 percepatan, dengan kapasitas mesin 2.0 T, bisa mengeluarkan tenaga 299 daya kuda,
yang bisa dibilang sangat bertenaga. Jarak sumbu roda mencapai 3079 mm, lebih panjang 140 mm dari versi jarak sumbu roda standar, dan 65 mm lebih panjang dari jarak sumbu roda panjang versi lama milik E-Class. Bab 25. Mengenai interior mobil Mercedes-Benz, tentu saja saya tidak perlu menjelaskannya panjang lebar, desain mobil kelas ini tentu saja nomor satu, lanjut Wahib. Mobil ini juga mempunyai nilai jual sangat stabil, walaupun sudah digunakan bertahun-tahun, Anda masih dapat menjualnya dengan harga yang tinggi. Singkatnya, dari sisi manapun, Anda tidak akan rugi bila membeli mobil ini. Fernando mengangguk puas, kalau begitu saya akan membeli mobil ini, saya akan membayarnya menggunakan kartu. Fernando mengeluarkan kartunya. Kartu. Wahib tercengang sejenak lalu mengangguk. Baik. Transaksi berhasil, setelah uangnya berhasil ditransfer, Wahib merasa semua ini seperti mimpi. Ternyata semudah ini menjual sebuah Mercedes-Benz E350L. Karena Wahib berhasil menjual mobil ini, dia akan mendapatkan komisi lebih dari 20 juta, dan ini adalah hari pertama dia bekerja sebagai salesman. Gila, bocah ini serigala berbulu domba, dia hanya berpura-pura miskin. Melihat kejadian ini, semua salesman tercengang. Jelas-jelas orang kaya tapi malah naik sepeda ke dealer Mercedes-Benz, aktingnya hebat sekali. Sakit hatiku. Kalau tahu begini, aku tidak akan menyuruh Wahib melayaninya. Mereka semua merasa menyesal. Kapan saya bisa membawa mobilnya? Fernando bertanya. Tolong Bapak tunggu sebentar. Saya akan membantu Anda mengurus semua jenis asuransi dan plat nomor sementara. Setelah semuanya selesai, Anda dapat membawanya. Silakan Anda minum secangkir kopi dulu. Wahib membawakan Fernando secangkir kopi, ekspresinya terlihat penuh semangat. Baik. Fernando mengangguk, dia menunggu dengan tenang sambil minum kopi. 1 jam kemudian, Fernando mendapatkan kunci mobil. Pak, semua prosedur telah selesai, Anda telah membeli mobil baru, ini patut dirayakan, apakah Anda ingin menyalakan petasan, berfoto di dealer Mercedes-Benz dan mengirimkannya ke media sosial untuk mengumumkannya? Wahib bertanya sambil tersenyum. Membeli mobil baru, apalagi yang mereknya Mercedes-Benz, Wahib berpikir bahwa kebanyakan orang akan mengambil foto dan mengunggahnya di media sosial untuk pamer. Tidak perlu, hanya sebuah Mercedes. Fernando berkata dengan ringan, dia membuka bagasi mobil dan memasukkan setengah badan sepedanya. Waduh. Hanya sebuah Mercedes, ya. Wahib tercengang, Mercedes-Benz seharga 1,3 miliar, di mata Fernando seperti mobil mainan seharga 130 ribu. Orang kaya memang berbeda. Ditambah lagi dia orang kaya yang rendah hati, Wahib merasa sangat iri. Karena semua prosedur sudah selesai, saya akan pergi. Fernando masuk ke dalam mobil dan menyalakan mobil. Hati-hati di jalan, Pak, bila di kemudian hari ada masalah, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya, Mercedes-Benz akan melayani Anda dengan tulus. Wahib membungkuk cepat. Fernando memarkirkan mobilnya di depan perumahan, suasana hati Fernando cukup baik, dia naik ke atas sambil bersiul. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Halo, Pak Yasri. Fernando menjawab telepon. Tuan muda, saya telah memeriksa kondisi PT Langit saat ini, kata Yasri. Baru-baru ini, ada 3 klien utama PT Langit membawa kabur uang perusahaan, menyebabkan pinjaman sebesar 14 miliar tidak bisa dibayar kembali, yang secara tidak langsung menyebabkan lubang yang besar dalam dana perusahaan. Jika mereka tidak bisa mendapatkan dana 14 miliar, perusahaan tidak akan dapat membayar kembali hutang bank, dan akhirnya perusahaan hanya dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Dalam 2 hari terakhir, PT Langit juga terus menyebarkan berita, mereka berharap mendapatkan kucuran dana untuk menyelamatkan situasi ini, mereka bahkan bersedia memberikan saham perusahaan, tetapi tidak mendapat tanggapan. 14 miliar, sama seperti yang istri saya katakan. Fernando mengusap dagunya. Jadi apa solusinya? Fernando tidak ingin Sarah kehilangan pekerjaannya. Solusinya sangat sederhana, dengan menyuntikkan dana ke PT Langit, maka bisa direvitalisasi. Yasri berkata, tetapi ini sangat berisiko, klien melarikan diri dengan uang,
itu sudah membuktikan bahwa ada masalah besar dalam mekanisme operasi internal perusahaan. Bahkan jika dana disuntikkan, perusahaan ini mungkin hanya akan bisa bangkit untuk jangka waktu 2 atau 3 tahun ke depan, insiden serupa mungkin akan terjadi lagi. Dengan kata lain, menyuntikkan dana adalah hal yang sia-sia, hanya mengatasi masalah sementara, tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Ini juga yang menjadi alasan mengapa tidak ada yang bersedia menyuntikkan dana ke PT Langit, karena risikonya terlalu besar. Orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang ekonomi, tidak akan mau melakukan hal sebodoh itu. Jadi begitu masalahnya. Fernando mengerti, dia kemudian bertanya lagi. Lalu bagaimana cara menyelesaikan akar permasalahannya? Itu sangat mudah, dengan melakukan akuisisi atas PT Langit dan membuatnya menjadi anak perusahaan kita, kemudian kita akan mengirimkan orang-orang berbakat dengan kemampuan yang hebat ke perusahaan tersebut untuk menyelesaikan masalah mekanisme operasi perusahaan. Hal ini akan memastikan perkembangan perusahaan yang stabil dan masalah yang sama tidak akan terjadi lagi, jawab Yasri. Tapi jika diakuisisi, diperkirakan akan menghabiskan biaya sebesar 40 miliar. Baiklah, akuisisi saja, aku akan menyerahkan masalah ini padamu, kata Fernando. Baik, Tuan Muda. Setelah menutup telepon, Fernando naik ke atas. Sayang, ayah baru saja menelpon, ayah mengabarkan bahwa beliau telah keluar dari rumah sakit, kata Sarah. Cepat sekali keluarnya. Fernando sedikit terkejut. Menurut perkataan dokter, Tazudin harus dirawat di rumah sakit selama sekitar setengah bulan. Mungkin karena khasiat dari teripang itu, setelah Tazudin mengonsumsi teripang, tubuhnya pulih dengan cepat. Iya, Kak Hadi sudah mengantar ayah pulang, mereka menyuruh kita datang ke rumah untuk makan malam bersama, lanjut Sarah. Baik, menjelang malam, Sarah dan Fernando turun ke bawah. Sayang, aku perlihatkan sesuatu kepadamu. Fernando mengeluarkan kunci mobil dan menekannya. Bip-bip. 10 meter dari situ, terdapat sebuah Mercedes-Benz berwarna hitam, mobil tersebut terlihat sangat keren dengan lampu depan yang berkedip-kedip. Sayang, kamu membeli mobil. Sarah mematung di tempatnya, matanya membelalak tidak percaya. Iya, sayang. Fernando membuka pintu penumpang, memegang tangan kecil Sarah, dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Melihat mobil baru dengan interior yang sangat bagus, Sarah merasa sedang bermimpi saat ini. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang mobil, dia tetap bisa mengatakan bahwa Mercedes-Benz ini pasti mahal. Sayang, berapa harga mobil ini? Sarah menatap Fernando dengan mata membesar. Total harganya sekitar 1,3 miliar, kata Fernando sambil menyalakan mobil. 1,3 miliar. Sarah berkata dengan terkejut. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Jangan bilang kamu memenangkan lotre lagi. Jika aku bilang memenangkan lotre, apakah kamu akan percaya? Mana mungkin aku percaya? Sarah memutar matanya kepada Fernando. Ini adalah uang dari ayahku, kata Fernando dengan santai sembari mengendarai mobil keluar dari perumahan. Sarah tidak memiliki kesan sama sekali terhadap ayah Fernando, karena Fernando jarang membahasnya. Sayang. Sarah melihat mobil tersebut sambil menatap Fernando dengan mata melebar. Sayang, meskipun ayah punya uang, tapi kita tetap tidak boleh menghabiskannya seperti ini. Ayah yang Sarah bicarakan adalah ayah Fernando. Sebenarnya dengan penghasilan kita, membeli city car seharga 200 juta dengan pinjaman saja sudah cukup, tidak perlu sampai membeli Mercedes-Benz, itu terlalu boros. Kedepannya kita akan menghabiskan banyak uang untuk susu formula, sekolah, dan pernikahan anak kita, kalau kamu begini. Melihat Sarah yang lagi-lagi membicarakan tentang pentingnya berhemat, Fernando merasa tidak berdaya, tapi di sisi lain juga bersyukur, Fernando pun berjanji. Baiklah, ini yang terakhir, kedepannya suamimu ini tidak akan sembarangan menghabiskan uang, aku janji. Sarah mengangguk dengan serius, Sarah masih memiliki sifat kekanakan dalam dirinya, tidak lama kemudian, Sarah mulai melihat-lihat isi mobil, menyentuh sana-sini, menanyakan ini dan itu, dia merasa sangat penasaran. Setelah setengah jam, mobil pun masuk ke halaman tempat tinggal Tazudin. Terlihat BMW 520 putih terparkir di luar halaman, itu adalah mobil Hadi.
Bersambung ke bab 26. Terima kasih telah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab berikutnya.